gitu. Kalau saya straight gitu. Oh, langsung skak ya. Kamu bolos kemarin. Nggak usah pakai kamu ngapain, nggak capek lah kebanyakan. Dan saya itu selalu di kelas juga saya bilang jangan jadi pengecut. Maksudnya gini, kalau kalian sudah melakukan kesalahan, akui, lebih mudah diperbaiki. Benar, karena kan emang udah ini kan sebagai BP emang udah ngadepin anak sebelumnya kan, jadi udah tahu alasannya paling itu aja. Tinggal tembak aja, oh ya udah skak mah. Cek 1 2. Ya itulah alhamdulillahnya saya waktu bekerja itu kan saya sebagai office manager di sebuah perusahaan asing Jepang ya. Jepang, kemudian pindah ke Taiwan, terus balik lagi Jepang. Ya pokoknya saya banyak bergaul dengan asing gitu kan. Sebagai office manager itu kan bumper Pak antara bawahan dan atasan. Iya. Jadi perintah atasan harus sampai ke bawahan. Bawahan mau terima atau nggak terima bodo amat kan atasan gitu. Iya, nah kalau benar. kita di tengah-tengah kan harus gimana caranya supaya bawahan itu bisa menerima dengan baik. Dan dari bawah juga mau menyampaikan sesuatu ke atas kan mereka nggak bisa langsung gitu. Jadi dari situ sih awalnya. Jadi saya belajar dari yang orang dewasa dulu nih gitu. Begitu orang dewasa kan lebih canggih kalau bohong. bahkan kita bisa beradu sama dia kita ngebaca dia ngebaca kita juga nih, lu mau kemana? Malah begitu. Jadi begitu berhadapan dengan anak koncol mah buat saya cuma segitu. Cuman gini Bun, ini kalau pribadi saya, tapi sih mau nggak mau sih emang apa yang Bunda tuju ini sebenarnya emang benar. Karena emang membiasakan yang pertama biar anak itu lebih aktif bahwa lo tuh punya tugas, lo punya kerjaan, lo sekolah, iya kan? Kalau nggak di-push kayak gitu, apalagi pas corona kayak gini kan, anak akhirnya jadi males-malesan. Mohon maaf Bun, entah mungkin tawuran, entah mungkin ya maaf ya mabok atau narkoba segala macam kan, malah lebih nggak kekontrol. Iya, itu sih yang saya sangat saya sangat peduli gitu maksudnya. Iya. Kasihan banget gitu, mereka sudah masalahnya yang masuk ke Poncol ini kan mohon maaf ya bukan dari kalangan yang mampu secara ekonomi. Benar. Jadi mereka membayar SPP itu juga dengan kerja keras. Ada yang maaf nih cuma jadi tukang cuci di rumah orang, atau cuma jadi pengungut sampah, atau cuma jadi tukang parkir, nenek-nenek jadi tukang parkir, ada gitu. Lah coba Bapak sekarang gitu menerima uang dari ibu atau orang tua yang seperti itu, gimana rasanya kan? Jadi kita punya beban mental, terus kita hanya membiarkan anak itu ya udah nggak ngerjain tugas ya sudah gitu. Iya benar. Jadi kita jualan ilmu bodong kan gitu. Iya gitu. Karena semuanya itu dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan bukan di dunia aja Pak. Iya. Di akhirat. Itu yang selalu kita pikirin. Jadi saya itu bukannya galak ya sebenarnya. Jadi saya hanya coba membawa anak tuh ke arah yang benar. Tapi pada akhirnya kayak kemarin yang alumni 2019 yang saya bilangin itu, lo dulu diomelin sama Bunda Tipu, tapi begitu lo udah lulus sebenarnya kan terserah lo di calling Bunda Tipu dari Cikarang ke sini jauh-jauh Bun, pulang kerja langsung bertiga-tigaan. Datang dia mau podcast. Aduh itulah. Akhirnya mereka sadar. Jadi setelah itu baru mereka menyadari. Dan memang juga Pak, saya dan Bunda Yudi itu selalu berusaha melakukan ikatan batin dengan mereka. Oh iya. Biarpun mereka habis kita omelin, ya istilahnya bukan omelin ya, biarpun baru kita arahkan gitu kan, tetap kita tuh berusaha memeluk mereka. Memeluk itu istilahnya merangkul, atau cuma perhatian kecil, misalnya cuma kamu udah makan belum, atau itu kaki kamu kenapa luka gitu, kenapa kamu jalannya pincang, hanya begitu aja sih Pak. Buat mereka itu suatu hal yang besar sepertinya. Iya benar. Karena kan mungkin ibunya di rumah juga sudah pusing dengan ekonomi dan orang tuanya ya. Benar. Jadi mereka nggak sempat lah memeluk anak. Kemarin Bunda Yudi juga habis pegang anak itu sangat melawan gitu ya. Terus terakhir Bu, coba deh kamu peluk ibu kamu gitu.
Iya. Dan itu sampai berkali-kali tuh anak akhirnya meluk. Dan memang itu yang mereka mau. Iya. Dipeluk gitu. Kurang. Iya benar. Gak usah dipeluk. Yang anak laki itu cuma dipegang aja. Pegang aja dia berasa banget Bun. Beda. Kamu gitu. Atau bilang, Iya. ih kamu ganteng banget sih gitu. Cuma begitu doang. Wah bunda apaan sih gitu. Tapi mereka seneng ternyata. Ya nggak apa-apa Iya. lah ya kan, ganteng kan nggak harus muka iya, ya dong. benar. Hatinya Benar. ganteng kan juga Kalau hatinya bisa. ganteng juga orang kan seneng juga. Kalau mukanya ganteng hatinya nggak ganteng. Nah Saya juga ogah. Iya, benar. tuh Benar. kan kita lihat, oh nanti ganteng, kamu ganteng banget sih, udah mandi belum, cuma hal-hal sepele pak kan. Sebegitunya Bun ya. Gitu. Iya, karena emang ya mohon maaf ya, emang karena faktor di rumah kan orang tuanya benar-benar sibuk ya. Kasarannya kan ya kalangan kita ya nyari uang pun juga susah lah gitu. Ya kita juga nggak bisa nyalahin juga, tapi juga itu yang bisa diberikan oleh SMK Poncol. Iya, itu udah sebenarnya itu udah Jadi, spesial. Ya, kasih sayang yang Iya. mungkin mereka berbeda ya. Bukan berarti orang tuanya nggak sayang pak. Dengan orang tuanya cari duit aja itu berarti udah sayang banget gitu ya. Tapi dalam bentuk yang lain gitu. Nah, hanya teguran gitu atau apa. Malah kadang-kadang ada anak yang pengennya diomelin terus. Karena kalau diomelin selalu berhadapan dengan kita. Padahal mereka dia tuh sebenarnya nggak badai pak. Tapi sengaja misalnya ngusilin temannya atau apa. Jadi akhirnya dipanggil bunda. Alasannya kenapa Bun? alasannya ya seneng aja dipanggil sama bunda. Mungkin nggak ada teman curhat kali. Itu kali pak. Aduh, sampai kita tuh jadi tempat curhatan. Ya itu yang saya pernah ada anak nangis terseduh-seduh padahal anak bandel cuma karena mau curhat bahwa dia diputusin sama ceweknya. Itu anak jago berantem. Tapi mau cewek lemah. Dan nangis kita kan jadi terheran. Bunda ini tadinya mau ngajar berhenti. Saya tadi ini kenapa sih gitu. Nangis. Bunda saya mau curhat nih bunda, boleh nggak gitu awalnya. Ya kamu kenapa nak gitu kan. Dia mukanya yang udah mau runtuh nih gitu. Tangisan gitu. Kamu kenapa gitu. Ya bu saya mau curhat gitu. Yaudah ayo duduk gitu. Itu saya sampai ambilin minum dan apa nih, habis digebukin apa sama orang lain apa gimana gitu kan. Kita juga panik gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu-gitu tuh kita panik loh pak. Cuman kan mungkin tertutupi oleh topeng saya. Gitu kan. Jadi anak-anak sih mau ngelihatnya bunda galak aja gitu. Tapi sebenarnya bunda berhati apa ya? Ya sebenarnya ya saya lihat pun juga bunda kan suka main TikTok juga sama anak-anak murid, sama yang udah lulus alumni kan. Cuman kan orang nggak tahu Bun. Itu jadi tapi bahasanya mungkin menurut sendu jadinya sebenarnya hati bunda tuh sendu banget gitu. Badannya rainbow, mukanya rainbow tapi hatinya sendu. Gitu. sendu. Terus kemudian dia duduk dan nangis terseduh-seduh. Loh kamu kenapa sih nak? Ya udah kamu nangis aja dulu. Udah selesai baru. Ya bun saya diputusin sama pacar saya. Astaga. Udah nunda-nunda ngajar. Nunggu jawaban dia kenapa, karena panik kan bela-belain. Ya kita sih senang-senang aja Pak, gitu ya. Berarti anak ini percaya dengan kita gitu. Iya. Dan yang orang tua tidak tahu juga itu, mereka kan hanya melihat anaknya mungkin hanya malam hari ya, karena dia kerja di luar kan, jadi lagi malam. Selama kalau kita kan melihat siang hari di saat anak-anak itu aktif. Dan kita kan punya link nih Pak, punya jaringan di anak-anak kan gitu kan. Jadi semua info tuh masuk ke kita. Yang jelek, yang bagus, si ini begini, si ini pacaran sama itu, si ini begini. Itu masuk semua Pak di kita. Kita sih kadang-kadang suka belaga-belaga, oh ya tahu pacarnya, enggak bun, enggak gitu. Oh ya udah. Padahal saya tahu dia bekas pacarnya siapa, dia bekas diputusin siapa gitu kan. Nah itu yang orang tua tuh tidak tahu. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita panggil orang tuanya gitu ya, misalnya ini kasusnya berat gitu ya. Tapi kita juga menyampaikannya hati-hati dengan pergaulannya anak gitu aja sih. Oh iya benar. Kadang-kadang ada apa sih lu masalahnya gitu. Kalau memang harus kita sampaikan, kita sampaikan. Tapi kalau kelihatannya tidak perlu disampaikan gitu, hanya untuk itu kita hanya sampai di situ aja. Iya benar. Dan yang bunda tanganin kan bukan 1-2 anak kan.
Sekarang 650 ya Pak. 650. Berdua Bunda Berdua Yudi doang. ya. Allah. Jadi anak A, anak B, anak C, anak D, anak E sampai Z lebih ya. Harus tahu karakter satu-satu kan. Ya itu. yang Ya. harus. Sekarang gimana kita mau bisa menangani jika kita tidak tahu latar belakang itu anak? Iya, benar. Jadi cuma Benar bilang, banget. kamu bandel nih, kamu gak ngerjain. Tapi kita nggak tahu bahwa itu anak nggak bisa ngerjain karena apa. Iya. Kan bisa aja cuma karena memang kemampuannya dia cuma di situ. Mm-mm. Mau dikejar kayak gimana juga nggak bisa Pak. Dan itu banyak gitu. Jadi kita tuh kamu makanya kerjain gitu. Jadi dia cuma iya bun gitu. Lama, ini anak nih memang begitu. Iya, Kan sekolah benar. juga mengadakan tes IQ kan gitu kan Pak. Oh Jadi iya. kita udah ya oke lah. Oh, dari situ udah kebaca ya karakternya langsung Bunda udah Udah. tahu TO lah. Target operasi. Target operasi atau DPO. Kita punya catatan gitu kan. Kadang-kadang kalau ditanyain kepala sekolah juga oh ya ini begini-begini, oh ya ini begini-begini gitu kan. Kadang-kadang ada yang wali kelas yang baru sih rata-rata Iya. yang belum tahu seperti apa anak gitu. Jadi kita juga selain membimbing siswa juga membimbing para guru nih yang Iya. belum bisa terlibat secara jauh ke pribadi anak. Oh iya. Sebenarnya juga saya sama Bunda Yudi itu sebenarnya agak surprise juga loh begitu. Kan saya kenal Bunda Yudi itu diem. Kalau di rumah diem Pak. Maksud saya gini, Bunda itu orangnya halus gitu kan. Iya. Ya kok di rumah begitu. Nah, ada ini. Oh, bisa. Oke. Jadi Bunda Yudi itu sebelum menikah dengan kita kan dari keluarga besar nih Pak, 13 saudara saya. Bunda Yudi itu orangnya memang pendiam, ya, pendiam dan halus. Kalau ngomong juga pelan. Terus kemudian dia berkeluarga dengan Pak Wisnu, saya kan nggak tahu di dalamnya seperti apa. Saya pikir kan dia masih diam. Setelah dia punya anak, akhirnya begitu dia bergabung di SMK Poncol dan menjadi guru BP, sekali-sekalinya saya surprise banget ngelihat Bunda Yudi, saya sampai yang bengong gitu. Dia saking keselnya sama anak gitu ya. Itu ternyata ngomelnya lebih parah dari saya. Oh gitu. Maksudnya Iya lebih kadang cerewet. bener Bun. Kalau saya kan cuma kamu bolos ya? Kenapa kamu bolos? Gitu. Dan saya akan membiarkan anak itu yang bicara sendiri, saya nggak mau ngomong gitu. Kenapa kamu bolos? Ya Bun, saya begini. Kalau Bunda Yudi enggak, kamu tuh kan Bunda Yudi bilang gitu. Saya gini, Masya Allah, Akhirnya keluar. benar-benar berbeda gitu ya. Mungkin masuk Poncol gitu ya mungkin. Iya. Jadi memang jadi bisa merubah karakter seseorang atau pribadi seseorang. Ya kalau merubahnya jadi bagus nggak apa-apa ya kan Pak? Iya, benar banget Bun. Ya, jangankan Bunda Yudi, ya dia juga pernah cerita kan naik darah, sempat darah tinggi segala macam. Saya pun juga demikian. Pertama kali masuk Poncol kan emang karakter anak sampai kita dibohongin Bun. Berkali-kali loh berani. Saya udah tahu kartunya ini segala macam. Yang sampai di alasan, Pak saudara saya meninggal Pak, saya izin. Ternyata orang lain, tetangga jauh. Dia bilang, Sudah udah biasa Pak. Makanya kan sebenarnya waktu Pak Anton menjadi walas yes, ya kan. wali kelas. Dan saya kan ada di grupnya Pak Anton. Oh iya, dari situ Bunda udah. Saya sih sebenarnya udah ngeliat nih. Jadi saya kalau sama Bunda Yudi suka ketawa-ketawa nih. Dibohongin sama anak muridnya. Iya, dibohongin gitu. Tapi kan ya nggak apa-apa. Biar Pak Anton juga belajar. Iya, Karena anaknya masih menghadapi. kecil ya Pak Anton ya. Anak saya masih kecil-kecil. Jadi nanti kalau anak Benar. udah gede udah tahu gitu. Oh, Gimana cara iya. menangani anak, gimana. Iya, positifnya gitu. Tapi emang bener siapa? Ya kita pun jadi belajar cara merangkul anak sih. Ya, paling itu aja Bun. Next kita podcast lagi Bunda Tikus sama Bunda Yudi. Bunda Yudi ya. Sama Oke. Bunda Yudi. Nggak, kalau sama Bunda Yudi nggak putus-putus nih kayaknya. Iya, selalu. Banyak ceritanya. Iya, Bunda Yudi sampai part 3 nanti. Oh really? Belum sama Pak Wisnu. Yes. Oh really? Oke. Ya. Thank you Bunda, sukses Sama-sama. terus. Amin. Dan semoga yang mendengar ini bisanya paham lah bagaimana itu Iya. sebenarnya SMK Poncol itu goalnya apa, tujuannya apa. Iya, jadi biar para orang tua murid atau anak-anak jadi biar tahu ya ini tujuan kita yang sebenarnya. Jadi bukan killer ya saya. Ya dong, bukan killer dong ya.
Cuma memang gitu ya, itu aja sih. Iya. Memang aja. Ya biar mereka yang menilai Bun, tapi kan selalu lulus pasti sadar sendiri nanti. Akhirnya begitu Pak. Ya, Kalau lagi mudah-mudahan. pada saat masih proses ya gitu. Iya. Karena kalau udah lulus, oh ternyata enggak ya, benda ini berarti bisa Benda diajak tipu. ngopi, bisa diajak apa Iya sering ngopi main saya TikTok. saya diomelin loh sama anak saya, mama ngapain sih tiktokan gitu. Kita udah selesai ya ini ya, oke. Iya, sip. Iya Thank iya you, sip Bunda. ya. Next kedua. Sip.